Pemirsa, senang sekali rasanya sorotan dunia kembali hadir menemani Anda. Dengan beragam informasi dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia sorotan dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana militer Cina kembali menggelar latihan tempur bersama di sekitar Taiwan. Memasuki hari kedua, Beijing menyebut latihan ini sebagai peringatan tegas bagi kekuatan pemisah serta campur tangan pihak luar. Pada Selasa waktu setempat, Cina mengerahkan unit udara Angkatan Laut dan pasukan rudal. Latihan dengan tembak langsung ini dilakukan di sekitar selat Taiwan serta di utara, barat daya, tenggara, dan timur Pulau Taiwan. Latihan ini diberi nama Misi Keadilan 2025. Otoritas Taiwan menyatakan pasukan keamanan telah ditempatkan dalam kondisi siaga dan menggelar latihan respon cepat. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut latihan militer Cina menegaskan sikap agresif Beijing dan menjadikannya sebagai perusak utama perdamaian regional. Otoritas penerbangan Taiwan juga melaporkan lebih dari 100.000 penumpang internasional terdampak pembatalan dan pengalihan penerbangan. Latihan ini digelar setelah Cina mengecam keras rencana penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang disebut bereaksi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Beijing juga marah atas pernyataan Perdana Menteri Jepang yang menyebut militer Jepang dapat terlibat jika Cina menindak Taiwan. Meski tidak menyebut langsung Amerika Serikat dan Jepang, Kementerian Luar Negeri Cina menuduh partai berkuasa di Taiwan mencari kemerdekaan dengan meminta dukungan Amerika Serikat. Media resmi Cina menegaskan upaya tersebut akan berakhir kegagalan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mendapat pemberitahuan sebelum latihan digelar. Namun mengaku tidak terlalu khawatir. Trump menyebut Cina telah lama melakukan latihan naval di kawasan tersebut dan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Presiden Cina Xi Jinping. Cina dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak Perang Saudara tahun 1949. Meski memiliki pemerintah sendiri, Beijing tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Perdana Menteri Bangladesh Khaleda Zia meninggal dunia pada usia 80 tahun. Kematian Khaleda Zia menandai berakhirnya era panjang persaingan politik yang membentuk sejarah Bangladesh selama beberapa dekade. Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP mengkonfirmasi kabar wafatnya Khaleda Zia. Pada Selasa waktu setempat, Khaleda Zia dikenal sebagai perempuan pertama yang terpilih sebagai Perdana Menteri Bangladesh. Namanya melekat dengan persaingan politik panjang melawan Sheikh Hasina, putri tokoh kemerdekaan Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman. Khaleda Zia pernah menghadapi sejumlah kasus korupsi yang selalu ia sebut sebagai bermotif politik. Pada Januari 2025, Mahkamah Agung Bangladesh membebaskannya dari kasus korupsi terakhir yang membuka peluang baginya untuk kembali ke panggung politik. Sejak dibebaskan dari penjara karena kondisi kesehatan pada tahun 2020, keluarganya berulang kali meminta izin agar Khaleda Zia dapat berobat ke luar negeri. Namun permintaan itu ditolak oleh pemerintah Sheikh Hasina. Hingga sedikitnya 18 kali setelah Sheikh Hasina lengser pada tahun 2024, pemerintah kembali di bawah pimpinan peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus akhirnya mengizinkan Khaleda Zia berobat ke luar negeri. Khaleda Zia pergi ke London pada Januari dan kembali ke Bangladesh pada bulan Mei. Karir politik Khaleda Zia tidak terlepas dari sosok suaminya Presiden Ziaur Rahman. Ziaur Rahman merebut kekuasaan sebagai kepala militer pada tahun 1977 dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh. Meski dipuji karena mereka membuka ruang demokrasi, Ziaur Rahman tewas dalam kudeta militer pada tahun 1981. Khaleda Zia kemudian menjadi tokoh sentral gerakan massa yang berhasil menumbangkan diktator militer HM Ersat. Pada tahun 1990, namun masa pemerintahannya juga diakhiri kontroversi, termasuk pemilu awal tahun 1996 yang diboikot partai-partai utama. Kebijakan luar negeri Khaleda Zia dikenal memiliki kedekatan dengan Pakistan dan sikap kritis terhadap India. Meninggalnya Khaleda Zia meninggalkan jejak panjang dalam sejarah politik Bangladesh sebagai tokoh perempuan yang berpengaruh dan kontroversial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah bom siklon menghantam wilayah utara Amerika Serikat, memicu badai salju parah di kawasan Midwest sebelum diperkirakan bergerak ke pantai timur.
Sistem badai yang menguat menerjang dataran tinggi dan kawasan danau besar. Badai membawa angin kencang, salju tebal, serta hujan es dan hujan beku yang membuat kondisi perjalanan sangat berbahaya. Para ahli cuaca menyebut tekanan udara turun dengan cepat sehingga memenuhi kriteria sebagai bom siklon. Front dingin yang tajam menyebabkan suhu di bagian wilayah tengah Amerika Serikat turun hingga 50 derajat Fahrenheit dibandingkan hari sebelumnya. Angin kencang dan salju tebal memicu kondisi blizzard dengan wind chill berbahaya sehingga minus 30 derajat Fahrenheit di Dakota Utara dan Minnesota. Dinas Cuaca Nasional telah memperingatkan potensi whiteout condition yang dapat membuat perjalanan mustahil di sejumlah wilayah. Ribuan penerbangan mengalami penundaan dan ratusan penerbangan dibatalkan. Di Michigan bagian utara, salju menumpuk hingga 2 kaki dan diperkirakan salju tambahan masih akan turun meski dengan intensitas lebih rendah. Angin kencang di Danau Superior memicu gelombang setinggi 6 meter, memaksa sebagian besar kapal kargo mencari perlindungan di pelabuhan. Sementara itu di Danau Erie, angin kuat mendorong air ke arah timur, menyebabkan banjir di sekitar New York dan air surut di sisi Michigan. Warga setempat melaporkan dasar danau yang biasanya terendam, kini terlihat jelas bahkan sia-sia dermaga tua dan kendaraan badai ini diperkirakan akan terus menguat saat bertemu udara dingin dari Kanada dan udara hangat dari selatan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petinju kelas berat dunia Anthony Joshua dilaporkan dalam kondisi stabil setelah terlibat kecelakaan mobil di Nigeria. Insiden tersebut menyebabkan 2 orang tewas yang diketahui merupakan sahabat dekat sekaligus anggota tim Joshua. Promotor Joshua Matchroom Boxing menyatakan bahwa petinju asal Inggris itu mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan observasi. 2 korban tewas teridentifikasi sebagai Sinagami dan Latif Ayodele. Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan Joshua dievakuasi dari kendaraan yang rusak parah dengan kondisi kesakitan. Pemerintah negara bagian Lagos dan Ogun menyatakan bahwa Joshua dan 1 korban lain yang dirawat dalam kondisi stabil dan tidak memerlukan tindakan darurat. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Lagos-Ibadan, salah satu jalur utama yang menghubungkan kota Lagos dengan negara bagian Ogun. Menurut penyelidikan awal dari Otoritas Keselamatan Jalan, kendaraan yang ditumpangi Joshua melaju melebihi batas kecepatan, kehilangan kendali saat menyalip dan menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Polisi menyatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Anthony Joshua sendiri duduk di kursi belakang saat insiden itu terjadi dan mengalami luka ringan. Nigeria diketahui merupakan tanah asal orang tua Joshua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, badai musim dingin menerjang California Selatan saat liburan Natal. Hujan deras dan angin kencang memicu banjir bandang serta longsor di sejumlah wilayah. Otoritas setempat mengeluarkan perintah evakuasi dan peringatan darurat. Badai mulai menyapu wilayah California pada Rabu 24 Desember 2025. Para ahli cuaca memperingatkan potensi Natal terbasah dalam beberapa tahun terakhir. Daerah-daerah yang pernah terbakar awal tahun ini menjadi zona paling rentan. Petugas pemadam kebakaran San Bernardino menyelamatkan sejumlah orang yang terjebak di dalam mobil akibat lumpur dan puing yang mengalir deras menuju kota wisata pegunungan Redwood. Jalanan tertutup batu dan tanah longsor. Di Redwood, petugas melakukan penyisiran dari rumah ke rumah dan memberlakukan perintah bertahan di tempat. Video yang dirilis otoritas menunjukkan air deras dan lumpur mengalir ke pemukiman warga. Seorang warga bernama Dylan Brown terjebak bersama keluarganya di sebuah kabin sewaan. Akses keluar tertutup longsor. Bantuan justru datang dari para tetangga yang mengirim makanan dan perlengkapan bayi. Pejabat setempat menyatakan, hilangnya vegetasi akibat kebakaran hutan sebelumnya memperparah longsor. Hujan deras dengan cepat menarik puing dari pegunungan. Peringatan banjir juga diberlakukan di wilayah pesisir termasuk Malibu, serta sejumlah daerah di lembah Sacramento dan Teluk San Francisco. Otoritas mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi arahan evakuasi. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun proses penyelamatan dan pemantauan cuaca masih terus dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kecil Angkatan Laut Meksiko jatuh di lepas pantai Texas saat menjalankan misi kemanusiaan. Insiden ini menyebabkan 6 orang tewas dan meninggalkan 1 keluarga dalam kesedihan mendalam.
Pemerintah Meksiko menyatakan pengendali lalu lintas udara kehilangan komunikasi selama sekitar 10 menit dengan pesawat angkatan laut tersebut. Insiden terjadi pada saat pesawat mendekati Bandara Internasional Soles di Galveston. Pesawat jenis Big King R3501 sedang bekerja sama dengan organisasi nirlaba. Misi tersebut bertujuan membawa anak-anak Meksiko dengan luka bakar parah untuk mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan 5 jenazah di lokasi kejadian. 2 orang lain berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. 1 orang anggota Angkatan Laut, Letnan Luis Enrique Castillo, sempat dinyatakan hilang. Pencarian berlangsung sepanjang hari sebelum jenazahnya ditemukan pada Selasa malam. Keluarga Castillo di desa terpencil di Meksiko Selatan mengaku hanya bisa menunggu kabar. Mereka tidak dapat segera datang ke Amerika Serikat karena keterbatasan dokumen perjalanan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut kejadian ini sebagai tragedi besar. Ia mengonfirmasi sejumlah korban merupakan personel Angkatan Laut. Penyelidik di Amerika Serikat kini menelusuri penyebab kecelakaan. Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat menyatakan proses evakuasi bangkai pesawat bisa memakan waktu lebih dari 1 pekan. Pakar penerbangan menyebut saat mendekati landasan, pesawat terdeteksi terbang terlalu rendah. Kondisi cuaca buruk dan sistem navigasi landasan yang sedang tidak berfungsi diduga memperberat proses pendekatan. Kabut tebal di wilayah tersebut dilaporkan membatasi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Dalam kondisi seperti itu, pilot seharusnya membatalkan pendaratan jika landasan tidak terlihat. Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Otoritas menyatakan semua kemungkinan masih ditelusuri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis iklim dunia Greta Thunberg ditangkap polisi Inggris di London Pusat. Penangkapan terjadi saat Thunberg memberikan dukungan kepada aktivis pro-Palestina yang melakukan aksi mogok makan. Greta Thunberg ditangkap saat berada di tengah aksi unjuk rasa di kawasan City of London. Aksi ini merupakan bagian dari demonstrasi yang lebih besar terkait isu Palestina. Dalam protes tersebut, 2 aktivis lain menyemprotkan cat merah di depan sebuah perusahaan asuransi. Kelompok Prisoners for Palestine menyebut perusahaan itu ditargetkan karena diduga memiliki kaitan dengan perusahaan pertahanan Israel. Polisi City of London mengatakan seorang pria dan seorang perempuan ditangkap atas dugaan perusakan properti. Seorang perempuan lain juga ditahan atas dugaan mendukung organisasi terlarang. Hingga saat ini polisi belum menyebutkan identitas para terduga sesuai prosedur hukum Inggris. 8 anggota kelompok Palestine Action saat ini melakukan mogok makan. Mereka memprotes penahanan tanpa jaminan sambil menunggu persidangan atas berbagai tuduhan terkait aksi sebelumnya. 2 peserta mogok makan dikabarkan telah menjalani aksi tersebut selama 52 hari. Kelompok pendukung menyebut kondisi mereka memasuki tahap kritis. Pemerintah Inggris menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum. Menurutnya, keputusan terkait penahanan dan jaminan sepenuhnya menjadi wewenang pengadilan. Greta Thunberg sebelumnya juga pernah berhadapan dengan hukum. Pada Februari 2024, ia dibebaskan dari tuduhan menolak perintah polisi dalam aksi protes konferensi industri energi. Aktivis asal Swedia tersebut dikenal sering melakukan aksi pembangkangan sipil dan telah beberapa kali didenda di Swedia maupun Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktor dan sutradara Palestina terkemuka Muhammad Bakri meninggal dunia di usia 72 tahun. Bakri dikenal luas sebagai sosok seniman sekaligus figur kontroversial yang menyuarakan identitas dan pengalaman Palestina melalui karya film dan teater. Kabar wafatnya Muhammad Bakri diumumkan oleh keluarganya pada Rabu waktu setempat. Media lokal menyebutkan Bakri meninggal dunia setelah mengalami masalah jantung dan paru-paru. Muhammad Bakri merupakan aktor dan sutradara Palestina yang lahir di Israel Utara dan memiliki kewarganegaraan Israel. Sepanjang karirnya, ia aktif berkarya dalam film dan juga teater, baik dalam bahasa Arab maupun Ibran. Nama Bakri paling dikenal lewat film dokumenter Jenin Jenin yang dirilis pada tahun 2003. Film ini mengangkat dampak operasi militer Israel di kota Jenin, tepi barat, dan juga menampilkan kesaksian serta penderitaan warga Palestina. Film tersebut kemudian dilarang di Israel dan memicu kontroversi panjang. Bakri menghadapi proses hukum selama hampir 2 dekade. Hingga pada tahun 2022, Mahkamah Agung Israel menguatkan larangan film tersebut, serta memerintahkan Bakri membayar ganti rugi atas tuduhan pencemaran nama baik. Selain menyutradarai, Bakri juga membintangi berbagai film Israel pada era 88-90-an, dan pernah tampil di Teater Nasional Israel di Tel Aviv. Ia menempuh pendidikan di Universitas Tel Aviv. Salah satu karya panggung paling terkenal Bakri adalah pertunjukan tunggal berjudul The Face of Thebes yang juga menggambarkan pergulatan identitas seorang Palestina dengan kewarganegaraan Israel.
Pada tahun 2025, Bakri juga terlibat dalam film All That's Left of You, sebuah drama keluarga Palestina yang menceritakan perjalanan lebih dari 76 tahun. Film tersebut masuk daftar pendek nominasi Oscar untuk film internasional terbaik. Keluarga dan kerabat menyebut Muhammad Bakri akan dikenang sebagai seniman yang teguh pada prinsipnya dan setia menyuarakan perjuangan rakyat Palestina melalui karya seni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Meksiko Selatan setelah kereta interoceanic anjlok saat melintasi tikungan di dekat kota Nizanda. Insiden ini menewaskan setidaknya 13 orang dan melukai puluhan penumpang. Lalu lintas kereta di jalur strategis penghubung Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko pun terhenti. Kereta interoceanic yang menghubungkan negara bagian Oaxaca dan Veracruz keluar dari rel pada Minggu pagi. Terdapat 241 penumpang dan 9 awak di dalam kereta. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengkonfirmasi jumlah korban melalui media sosial. Selain 13 orang meninggal dunia, 98 lainnya dilaporkan terluka dengan 5 orang dalam kondisi serius. Presiden Sheinbaum menginstruksikan Sekretaris Angkatan Laut dan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk segera menuju lokasi. Mereka diminta memberikan bantuan langsung kepada korban dan keluarga yang terdampak. Gubernur Oaxaca Salomon Jara menyatakan berbagai lembaga pemerintah telah diterjunkan ke lokasi untuk proses evakuasi dan penanganan medis. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Kereta interoceanic merupakan proyek nasional yang diresmikan pada tahun 2023. Jalur ini dirancang sebagai koridor perdagangan strategis yang menghubungkan pelabuhan Salina Cruz di Pasifik dengan Coatzacoalcos di Teluk Meksiko. Pemerintah Meksiko menyatakan operasi kereta akan ditangguhkan sementara sampai proses evakuasi dan investigasi selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 helikopter bertabrakan di udara di negara bagian New Jersey. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 1 orang lain mengalami luka kritis. Kecelakaan terjadi pada Minggu pagi di sekitar Bandara Municipal Hammonton. Kepala Kepolisian Hammonton, Kevin Friel, menyatakan petugas darurat menerima laporan kecelakaan pukul 11.25 waktu setempat. Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan salah satu helikopter berputar cepat sebelum jatuh ke tanah. Api sempat melalap salah satu helikopter dan berhasil dipadamkan oleh petugas kepolisian dan pemadam kebakaran. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat menyebut kecelakaan ini sebagai tabrakan di udara. Insiden melibatkan 2 helikopter jenis Aerostrom F-28A dan Aerostrom 280C. Masing-masing helikopter hanya ditumpangi oleh seorang pilot. 1 pilot dinyatakan tewas di lokasi, sedangkan pilot lainnya dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi mengancam jiwa, pemilik kafe di sekitar lokasi mengatakan kedua pilot merupakan pelanggan tetap dan sering sarapan bersama sebelum terbang. Warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut mendengar suara keras. Sebelum kedua helikopter kehilangan kendali dan jatuh, Badan Keselamatan Transportasi Nasional bersama FAA akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Penyelidik akan meneliti komunikasi antar pilot, serta kemungkinan kegagalan prosedur melihat dan menghindari di udara. Meski saat kejadian cuaca berawan, angin dilaporkan ringan dan jarak pandang dalam kondisi baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah fenomena alam langka terekam di Waduk Fushun, Timur Laut Cina. Gelombang air tampak bergerak secara vertikal dan menyerupai awan yang melayang di atas permukaan air. Para ahli menyebut kejadian ini terjadi akibat kontras suhu ekstrim antara air dan juga udara. Inilah rekaman dari lokasi yang menunjukkan pola gelombang tidak biasa di permukaan Waduk Fushun di Provinsi Liaoning, Cina, Timur Laut.
Gelombang tampak bergerak secara vertikal dan sekilas menyerupai gumpalan awan putih yang melayang di atas air sebelum perlahan menghilang. Fenomena tersebut dikenal dengan nama Haihoe atau Sea of Vastness. Menurut para ahli, Haihoe merupakan jenis kabut evaporasi yang terbentuk saat air hangat melepaskan uap dalam jumlah besar ke udara yang jauh lebih dingin. Kondisi ini biasanya terjadi saat suhu udara turun secara tiba-tiba, sehingga terjadi perbedaan suhu yang tajam antara air dan udara di atasnya. Dampaknya, permukaan air tampak seperti mendidih. Waduk Fushun, yang resmi dikenal sebagai Waduk Dahuofang, merupakan sumber air utama sekaligus kawasan wisata alam. Waduk ini memiliki kapasitas penyimpanan air lebih dari 2,18 miliar meter kubik. Fenomena langka ini pun menarik perhatian masyarakat dan warga sekitar yang menyaksikan secara langsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau langsung uji coba sistem persenjataan terbaru negaranya. Selain uji rudal, Kim juga meninjau pembangunan kapal selam strategis bertenaga nuklir yang diklaim akan memperkuat daya tangkal Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan uji coba penembakan rudal baru anti pesawat ketinggian tinggi dan jarak jauh yang masih dalam tahap pengembangan. Gambar yang dirilis kantor berita resmi KCNA pada hari Kamis 25 Desember 2025 menunjukkan Kim Jong-un memantau peluncuran rudal dari pusat komando. Rudal terlihat meluncur ke langit meninggalkan jejak asap tebal. Menurut KCNA, uji coba tersebut dinyatakan berhasil. Rudal diklaim menghantam target simulasi secara akurat pada ketinggian 200 km. Pada hari yang sama, Kim Jong-un juga meninjau proyek pembangunan kapal selam strategis bertenaga nuklir seberat 8.700 ton. Dalam kunjungan tersebut, Kim didampingi putrinya Kim Ju-ae serta sejumlah pejabat tinggi pemerintah. Kapal selam tersebut disebut sebagai langkah balasan atas rencana Korea Selatan yang bersama Amerika Serikat berencana membangun kapal selam serang bertenaga nuklir. Berdasarkan rencana 5 tahun pengembangan persenjataan yang ditetapkan pada tahun 2021, kapal selam nuklir ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Saat ini, hanya 6 negara di dunia yang memiliki kapal selam strategis bertenaga nuklir, yaitu Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi di Yerusalem pada Kamis 18 Desember 2025. Polisi Israel terlibat konfrontasi dengan komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi setelah penertiban parkir berujung kerusuhan. Insiden ini, pemirsa, menyebabkan sejumlah polisi luka ringan. Inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang polisi memukul pria Haredi dengan tongkat. Polisi lainnya terlihat menangkap seorang warga serta mengarahkan pasukan tambahan di lokasi. Media Israel melaporkan 10 petugas polisi mengalami luka ringan, sejumlah kendaraan dan mobil polisi mengalami kerusakan. 4 orang dilaporkan ditangkap dalam kejadian ini. Kerusuhan berawal saat polisi mengeluarkan tilang parkir. Situasi memanas ketika petugas berusaha menahan sejumlah pemuda Haredi yang diduga menghindari wajib militer untuk diserahkan ke polisi militer. Kepala Kepolisian Israel menyebut insiden ini sebagai kejadian yang sangat serius. Investigasi tengah dilakukan dan seluruh pihak yang juga terlibat akan diproses secara hukum. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben mengecam kekerasan tersebut. Ben Gvir juga menyatakan menyerang polisi adalah garis merah dan memberikan dukungan penuh kepada petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban. Komunitas Haredi menyatakan kontribusi mereka terhadap keamanan negara dilakukan melalui studi keagamaan dan juga doa. Ketegangan meningkat sejak putusan Mahkamah Agung Israel tahun lalu yang mewajibkan pria Haredi menjalani wajib militer seperti warga negara lain sejak usia 18 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Ukraina dan Rusia kini berada lebih dekat dari sebelumnya menuju kesepakatan damai. Pernyataan ini disampaikan saat Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di resort pribadinya di Florida. Meski demikian, Trump mengakui negosiasi masih rumit dan berpotensi gagal yang bisa membuat perang berlarut selama bertahun-tahun. Pernyataan Trump muncul setelah ia dan Zelensky melakukan pembicaraan tatap muka. Pertemuan itu digelar menyusul panggilan telepon selama 2,5 jam antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump menyebut percakapan tersebut sangat baik. Trump menegaskan keyakinannya bahwa Putin masih menginginkan perdamaian.
Namun pernyataan itu disampaikan di tengah serangan terbaru Rusia ke wilayah Ukraina yang terjadi saat Zelensky terbang ke Amerika Serikat untuk putaran diplomasi terkini. Dalam konferensi pers, Trump menyebut Rusia ingin melihat Ukraina berhasil. Ia berulang kali memuji Zelensky sebagai pemimpin yang berani. Kedua pemimpin mengakui masih ada isu sensitif yang belum terselesaikan. Di antaranya status wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia, serta jaminan keamanan agar Ukraina tidak kembali diserang di masa depan. Setelah pertemuan, Trump dan Zelensky melakukan panggilan bersama dengan para pemimpin Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, serta pemimpin Finlandia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Polandia. Zelensky menyebut Trump setuju untuk kembali menjamu para pemimpin Eropa, kemungkinan pada Januari mendatang. Pertemuan itu bisa digelar di Washington atau lokasi lain. Dalam pernyataannya, Zelensky menyampaikan terima kasih kepada Trump. Ia menegaskan Ukraina siap untuk mencapai perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam penembakan massal di sebuah tempat hiburan malam di Afrika Selatan. Insiden terjadi di kawasan Bekkersdal, sekitar 46 km di barat Johannesburg. Ini menjadi penembakan massal kedua dalam 3 pekan terakhir di negara tersebut. Polisi menyebut sekitar 12 pelaku tak dikenal datang menggunakan minibus putih dan sedan perak. Mereka membuka tembakan ke arah pengunjung pub Quanok Solo Tavern di kawasan Tambo Bekkersdal. Para pelaku juga menembak secara acak saat melarikan diri dari lokasi. Aparat keamanan menyatakan sebagian korban ditembak di jalanan saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang sopir transportasi online dilaporkan tewas setelah terkena tembakan saat baru menurunkan penumpang. Kepala Kepolisian Provinsi Gauteng sementara Majen Fred Kekana mengatakan, para pelaku menggunakan senapan AK-47 dan sejumlah pistol 9 mm. Sebagian dari mereka diketahui mengenakan balaklava. Hingga saat ini motif penembakan belum diketahui. Polisi melakukan perburuan terhadap para pelaku dengan melibatkan unit kejahatan berat dan tim pelacak khusus. Kawasan Bekkersdal dikenal sebagai wilayah rawan kejahatan. Daerah ini dikepung lubang tambang ilegal yang memicu kekerasan geng dan peredaran senjata api gelap. Afrika Selatan mencatat hampir 26.000 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024. Senjata api menjadi penyebab utama kematian, meski negara ini memiliki aturan ketat terkait kepemilikan senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Amerika Serikat menyebut pembicaraan dengan Ukraina dan perwakilan Eropa terkait upaya mengakhiri perang dengan Rusia berjalan konstruktif. Pembicaraan digelar di Florida dan disebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff menyatakan, dialog dengan Ukraina dan negara-negara Eropa berlangsung produktif. Pembicaraan bertujuan menyamakan strategi bersama antara Washington, Kiev, dan mitra Eropa. Witkoff menegaskan prioritas bersama adalah menghentikan korban jiwa, menjamin keamanan, serta menciptakan kondisi bagi pemulihan dan stabilitas Ukraina. Ia menyebut perdamaian harus menjadi dasar bagi masa depan yang stabil dan bermartabat. Upaya diplomatik ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Namun proses tersebut dihadapkan pada tuntutan yang bertentangan antara Moskow dan Kiev. Di saat bersamaan negosiasi dengan Rusia juga terus berjalan. Utusan Kremlin menyebut pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat berlangsung konstruktif dan akan dilanjutkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, upaya diplomatik berkembang cepat. Ia menyebut tim Ukraina di Florida terus bekerja intensif dengan pihak Amerika. Sementara itu, Kremlin membantah adanya rencana pembicaraan 3 pihak antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Moskow menyatakan inisiatif tersebut belum pernah dibahas secara serius. Di dalam negeri Ukraina, Ombudsman Hak Asasi Manusia menuduh pasukan Rusia memindahkan puluhan warga sipil dari wilayah perbatasan ke teritori Rusia. Pihak Ukraina menuntut pemulangan segera para warga tersebut. Dari Eropa, pemerintah Prancis menyambut baik kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog dengan Presiden Emmanuel Macron. Paris menyebut komunikasi dapat dilakukan jika prospek gencatan senjata semakin jelas. Pemimpin Uni Eropa sebelumnya menyepakati bantuan sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina dalam 2 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan militer dan ekonomi di tengah konflik berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan bersenjata terjadi di kota Aleppo, Suriah. Pasukan pemerintah transisi Suriah terlibat konfrontasi dengan kelompok Kurdi Syrian Democratic Force atau SDF. Insiden ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa dari kalangan warga sipil. Inilah rekaman video yang menunjukkan tembakan senjata mesin menerangi jalanan kota Aleppo yang terlihat kosong. Suara tembakan bertubi-tubi dan ledakan terdengar di sejumlah titik.
pasukan pemerintah transisi Suriah dilaporkan terlibat bentrokan dengan pasukan Kurdi SDF yang didukung Amerika Serikat. Setidaknya 2 warga sipil dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Dalam pernyataannya, SDF menuduh faksi yang berafiliasi dengan pemerintah transisi melancarkan serangan menggunakan senjata menengah dan berat ke kawasan Sheikh Maksud dan Asrafi. Serangan tersebut terjadi setelah adanya penyerangan terhadap pos pemeriksaan pasukan keamanan internal di Aleppo. SDF menyebut warga dan aparat keamanan melakukan langkah pencegahan untuk melindungi diri. Mereka juga menyatakan 5 warga sipil termasuk seorang anak tewas dalam bentrokan tersebut. Sementara itu, media resmi pemerintah Suriah Sana melaporkan pasukan SDF melakukan serangan mendadak ke posisi pasukan keamanan internal dan tentara Arab Suriah di sekitar kawasan Asrafif. Serangan itu disebut menyebabkan korban di kalangan aparat keamanan dan militer. Akibat situasi keamanan yang memburuk, sejumlah jalan utama ditutup, termasuk Jalan Gaziantep, Aleppo, dan Jalan Lairomun menuju kawasan industri. Pengerahan pasukan keamanan dan mobilisasi besar-besaran dilaporkan terjadi di kota tersebut. Bentrokan ini terjadi di tengah mendekatnya batas waktu integrasi pasukan SDF ke dalam struktur negara Suriah. Kedua pihak saling menyalahkan atas terlambatnya implementasi kesepakatan yang dicapai pada bulan Maret lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasukan Israel merobohkan sebuah gedung hunian di Yerusalem Timur. Pembongkaran terjadi di kawasan Wadi Kadum, Ras Al-Amud, kota Silwan. Pihak Palestina menilai langkah tersebut sebagai upaya pengusiran paksa warga asli Yerusalem. Inilah rekaman yang menunjukkan alat berat menghancurkan sebuah gedung bertingkat di kawasan Wadi Kodum, Ras Al-Amud, Silwan. Aparat kepolisian Israel terlihat berjaga di lokasi saat proses pembongkaran berlangsung. Gedung tersebut terdiri atas 13 unit apartemen, sekitar 100 warga dilaporkan tinggal di dalamnya. Pembongkaran dilakukan dengan alasan bangunan tidak memiliki izin resmi. Selain gedung hunian, sebuah fasilitas komersial di kawasan Bab Al-Amud, Yerusalem juga dilaporkan diratakan oleh otoritas Israel. Dalam pernyataannya, pemerintah daerah Yerusalem menyebut aksi pembongkaran ini sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka menilai langkah tersebut merupakan kebijakan sistematis untuk mengusir paksa warga Palestina dan mengosongkan Yerusalem dari penduduk aslinya. Kelompok Hamas turut mengecam aksi ini. Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyebut pembongkaran gedung hunian tersebut sebagai salah satu operasi pembongkaran dan pengusiran massal terbesar yang menargetkan keberadaan Palestina di kota itu. Hingga berita ini diturunkan, otoritas Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun selama ini pihak Israel menyatakan pembongkaran dilakukan semata-mata terhadap bangunan yang tidak memiliki izin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemilih di Republik Afrika Tengah telah memberikan suara dalam pemilihan presiden dan juga legislatif nasional. Presiden Pertahanan Faustin Archange Touadera disebut sebagai favorit kuat untuk meraih masa jabatan ketiga. Setelah upaya stabilisasi negara dilakukan dengan dukungan pasukan bayaran Rusia. Touadera merupakan salah satu sekutu terdekat Rusia di Afrika. Analis menilai kemenangan masa ketiga akan semakin mengukuhkan kepentingan keamanan dan ekonomi Moskow di negara tersebut, di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap peran tentara bayaran Rusia di Afrika. Republik Afrika Tengah termasuk negara pertama di benua Afrika yang menerima kehadiran pasukan yang didukung Rusia. Moskow mengklaim kehadirannya untuk melindungi pemerintah dan memerangi kelompok bersenjata. Namun ketegangan meningkat tahun ini terkait tuntutan Rusia untuk menggantikan kelompok tentara bayaran Wagner dengan unit militer baru bernama Afrika Korps. Sekitar 2,4 juta pemilih terdaftar dalam pemilu nasional ini. Pemilihan kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah negara tersebut karena menggabungkan pemilu presiden, legislatif, regional, dan munisipal secara serentak. Proses pemungutan suara berlangsung relatif lancar, meski sempat terjadi keterlambatan di sejumlah TPS. Pemungutan suara ditutup sekitar pukul 7 malam waktu setempat dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Hingga kini penyelenggara pemilu belum menyampaikan data partisipasi pemilih. Hasil sementara diperkirakan akan diumumkan dalam waktu 1 pekan. Putaran kedua akan digelar jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara. Touadera menghadapi 6 penantang, termasuk tokoh oposisi terkemuka, Aniset George Dologuele dan Henry Marie Dondra, keduanya mantan Perdana Menteri. Namun pemilu ini digelar tanpa partisipasi koalisi oposisi utama yang memboikot pemilihan, dengan alasan lingkungan politik tidak setara. Dengan dukungan Rusia, Touadera menjadikan keamanan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi sebagai isu utama kampanyenya. Negara berpopulasi sekitar 5,5 juta jiwa ini telah lama dilanda konflik bersenjata.
Republik Afrika Tengah telah mengalami kekerasan berkepanjangan sejak tahun 2013. Perjanjian damai tahun 2019 hanya meredakan konflik sebagian, dengan sejumlah kelompok bersenjata kembali angkat senjata. Keamanan menjadi faktor terpenting bagi para pemilih. Pasukan penjaga perdamaian PBB MINUSCA yang telah berada di negara itu sejak 2014 turut membantu pengamanan dan logistik pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya Selis Regar. Informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Los Angeles Clippers tampil menggila di lanjutan NBA. Kawhi Leonard menjadi pusat perhatian setelah memimpin kemenangan atas Detroit Pistons dengan torehan poin tertinggi sepanjang karirnya. Pistons have outscored the Clippers 14-5 in the frame. Dunn in the corner for three and rattles in. It's a third bucket for the Clippers in the frame. Los Angeles Clippers sukses mematahkan perlawanan Detroit Pistons usai meraih kemenangan 112-99 pada lanjutan NBA pada Senin waktu Indonesia Barat. Kawhi Leonard menjadi aktor utama kemenangan tersebut setelah mencetak 55 poin yang sekaligus menorehkan rekor poin tertinggi sepanjang karirnya. Berdasarkan laman resmi NBA, Leonard membawa Clippers memperpanjang rangkaian kemenangan menjadi 4 laga beruntun, sekaligus menandai kebangkitan tim setelah sebelumnya terpuruk dengan 10 kekalahan dari 11 pertandingan. Clippers meraih hasil positif ini meski kembali tampil tanpa center andalan Ivica Zubac untuk pertandingan ketiga berturut-turut. Leonard tampil dominan dengan 55 poin, hasil 17 dari 26 tembakan, 5 3 poin dari 10 percobaan, serta 16 dari 17 lemparan bebas, ditambah 11 rebound dan 5 steal. Performa gemilang Leonard terlihat jelas pada kuarter ketiga saat ia mengoleksi 26 poin. Meski sempat gagal dalam satu lemparan bebas yang menghentikan rekor 64 free throw beruntun miliknya. James Harden menyumbang 28 poin, Nicholas Batum menambahkan 12 poin, sementara dari Pistons, Cade Cunningham mencetak 27 poin, Jalen Duren menorehkan 18 poin dan 14 rebound, serta Jaden Ivey menambahkan 11 poin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Toronto Raptors mencuri perhatian di lanjutan NBA dengan kemenangan dramatis atas Golden State Warriors. Pertandingan yang berlangsung pada 29 Desember 2025 di markas Golden State Warriors berakhir manis bagi Raptors berkat dominasi fisik dan penampilan luar biasa Scottie Barnes. Andre Drummond had 24. End of November, Scottie exploding to the iron. Barnes with 23. Toronto Raptors meraih kemenangan dramatis atas Golden State Warriors pada lanjutan kompetisi NBA 29 Desember 2025. Bermain hingga overtime, Raptors menutup laga dengan skor 141-127 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal, dengan Warriors sempat unggul di beberapa kuarter. Namun Raptors mampu menjaga konsistensi permainan dan mengambil alih momentum, terutama pada periode tambahan waktu dengan keunggulan telak 19-5. Scottie Barnes tampil sebagai motor utama Raptors. Pemain muda tersebut mencatat triple-double impresif dengan 23 poin, 25 rebound, dan 10 assist. Catatan 25 rebound menjadi rekor tertinggi sepanjang karir Barnes, sekaligus triple-double ketujuhnya di NBA. Secara permainan, Raptors mendominasi area paint dengan keunggulan poin 70-40. Toronto juga efektif memanfaatkan kesalahan lawan, mengonversi turnover Warriors menjadi 35 poin penting. Di sisi Golden State Warriors, Stephen Curry tetap menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak 39 poin. Namun kontribusi tersebut belum cukup untuk membendung agresivitas Raptors hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Raptors mencatat total 141 poin dan tampil lebih efektif dalam menyerang maupun rebound. Sementara Warriors harus menerima kekalahan setelah gagal mempertahankan keunggulan di momen krusial pertandingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan terbuka untuk menarik pasukan dari wilayah industri timur negaranya. Langkah ini, pemirsa, diusulkan sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang dengan Rusia. Zelensky mengatakan Ukraina bersedia menarik pasukan dari wilayah Donbas, namun dengan syarat Rusia juga harus melakukan hal serupa dan kawasan tersebut ditetapkan sebagai zona demilitarisasi. Zona tersebut direncanakan akan diawasi oleh pasukan internasional. Langkah ini menjadi salah satu opsi kompromi dalam perundingan damai mengingat status Donbas selama ini menjadi titik sengketa utama. Zelensky menyebut gagasan ini berasal dari Amerika Serikat. Washington mengusulkan pembentukan zona ekonomi bebas yang bersifat demilitarisasi. Namun Zelensky mengakui detail terkait sistem pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut masih belum jelas. Menurut Zelensky, skema serupa juga bisa diterapkan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Fasilitas tersebut saat ini masih berada di bawah kendali Rusia. Zelensky menegaskan setiap kesepakatan damai harus dapat persetujuan rakyat Ukraina. Oleh karena itu, rencana tersebut akan diajukan melalui referendum nasional. Presiden Ukraina juga menyampaikan rencana damai ini terdiri dari 20 poin utama. Rancangan tersebut disusun bersama negosiator Ukraina dan Amerika Serikat dalam pertemuan di Florida. Meski demikian, Zelensky menyebut sejumlah detail masih dalam pembahasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pria yang diduga menjadi pelaku penembakan massal di Universitas Brown yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 lainnya ditemukan tewas di negara bagian New Hampshire. Otoritas menyebut korban meninggal akibat luka tembak yang diduga dilakukan oleh diri sendiri. Kepolisian Providence mengidentifikasi terduga pelaku sebagai Claudio Naves Valente, 48 tahun, warga negara Portugal dan mantan mahasiswa Universitas Brown. Jenazahnya ditemukan Kamis malam di sebuah fasilitas penyimpanan di New Hampshire, tempat ia menyewa unit. Kepala Kepolisian Providence Oscar Perez menyatakan Valente meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Sejauh penyelidikan saat ini, pihak berwenang meyakini pelaku bertindak seorang diri. Penyidik juga menduga Valente terkait dengan penembakan terpisah di Brooklyn, Massachusetts, yang menewaskan seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Meski demikian, otoritas belum secara resmi mengkonfirmasi keterkaitan kedua kasus tersebut. Presiden Universitas Brown, Christina Paxson, menyebut Valente pernah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana fisika pada tahun 2000. Namun hanya selama 1 semester. Ia menegaskan Valente tidak memiliki afiliasi apapun dengan universitas saat ini. Penembakan di Universitas Brown menyebabkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Penyelidikan semakin mengerucut ketika otoritas menelusuri kemungkinan kaitan dengan penembakan di dekat Boston 2 hari kemudian. Jaksa Agung Rhode Island, Peter Noronha, mengatakan terobosan kasus terjadi setelah seorang individu lain melaporkan dan memberikan informasi penting kepada penyidik. Informasi tersebut mengarahkan polisi pada identitas dan kendaraan pelaku. Noronha menyebut pelaku sempat menutupi identitas kendaraannya dengan menempel plat nomor main di atas plat Florida. Alamat terakhir Valente diketahui berada di Miami. Hingga kini, motif penembakan masih menjadi teka-teki. Pihak berwenang menyatakan belum mengetahui alasan pemilihan lokasi, waktu, dan target serangan. Penyidik juga mengakui keterbatasan rekaman CCTV. Meski kampus Brown memiliki lebih dari 1.000 kamera, insiden terjadi di bagian gedung teknik yang lebih lama dan minim pengawasan visual. Pakar keamanan dan mantan agen FBI menyatakan, dalam kasus penembakan massal, pelaku seringkali meninggal dunia akibat bunuh diri atau ditembak petugas. Jika pelaku melarikan diri, proses pencarian bisa memakan waktu berhari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat menyatakan telah melancarkan serangan terhadap sebuah perahu yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Serangan itu menewaskan 4 orang dan terjadi di hari yang sama, saat DPR Amerika menolak upaya membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam menggunakan kekuatan militer melawan kartel narkoba. Komando Selatan Amerika Serikat atau US Southern Command mengungkapkan melalui media sosial bahwa perahu tersebut dioperasikan oleh yang mereka sebut sebagai narkoteroris di sepanjang jalur penyelundupan yang sudah dikenal. Militer tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut, namun merilis sebuah video yang memperlihatkan perahu melaju di laut sebelum terjadi ledakan. Serangan terbaru ini menambah jumlah total serangan terhadap perahu menjadi 26 kasus, dengan 99 orang dilaporkan tewas, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Trump.
Presiden Donald Trump menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk menghentikan aliran narkoba ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Amerika saat ini terlibat dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba. Namun kampanye serangan ini kini menghadapi pengawasan ketat dari Republik di DPR, menolak 2 resolusi yang diajukan Partai Demokrat yang akan memaksa pemerintah untuk mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melanjutkan serangan militer terhadap kartel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabinet Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman Yahudi baru di tepi barat yang diduduki. Langkah ini semakin memperparah ketegangan dan dianggap mengancam peluang terwujudnya negara Palestina. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel dari kelompok Garis Keras. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa persetujuan terbaru ini menambahkan total permukiman baru yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam sejarah pembangunan permukiman Israel di tepi barat. 2 dari permukiman yang disetujui merupakan lokasi yang sempat dievakuasi pada tahun 2005 saat Israel melakukan rencana penarikan diri terbatas dari wilayah Palestina. Keputusan terbaru ini meningkatkan jumlah permukiman di tepi barat hingga hampir 50% selama masa pemerintahan koalisi sayap kanan saat ini. Pada tahun 2022 terdapat 141 permukiman. Setelah persetujuan terakhir jumlahnya meningkat menjadi 210. Data tersebut disampaikan oleh Pishnow yang juga kelompok pemantauan anti permukiman Israel yang menyebut langkah ini sebagai eskalasi terbesar dalam kebijakan permukiman selama bertahun-tahun. Permukiman Israel di tepi barat secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun pemerintah Israel terus melanjutkan pembangunan. Smotrich mengatakan bahwa keputusan kabinet telah diambil sejak 11 Desember namun baru diungkap ke publik karena bersifat rahasia. Langkah ini diperkirakan akan memicu kecaman internasional dan menambah tekanan terhadap proses perdamaian yang sudah lama terhenti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah negara menyatakan penolakan atas keputusan Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Pengakuan ini, pemirsa, menjadi yang pertama dalam lebih dari 30 tahun. Lebih dari 20 negara bersama Organisasi Kerjasama Islam dalam pernyataan bersama menolak langkah Israel. Mereka menilai pengakuan tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah. Pernyataan itu juga menegaskan penolakan atas upaya mengaitkan pengakuan Somaliland dengan rencana pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada tahun 1991 saat Somalia terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan. Meski memiliki pemerintah dan mata uang sendiri, Somaliland juga selama ini tidak pernah diakui sebagai negara merdeka oleh komunitas internasional. Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri menegaskan tetap mengakui keutuhan wilayah Somalia, termasuk wilayah Somaliland. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan tersebut ditandatangani dalam semangat kesepakatan Abraham Accords. Kesepakatan yang bertujuan memperluas hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab dan juga Muslim. Namun pemerintah federal Somalia menyebut langkah Israel sebagai tindakan melanggar hukum internasional dan menegaskan Somaliland tetap bagian sah dari wilayah kedaulatan Somalia. Penolakan juga datang dari Uni Afrika dan Badan Regional Afrika Timur IGAD yang menyatakan pengakuan sepihak bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Parlemen Venezuela menyetujui undang-undang baru yang mengkriminalkan penyitaan kapal tanker dan aktivitas lain yang dianggap mengganggu navigasi dan perdagangan. Langkah ini diambil menyusul penyitaan 2 kapal tanker minyak Venezuela oleh Amerika Serikat di perairan internasional. Undang-undang yang disetujui dalam waktu singkat oleh Majelis Nasional yang dikuasai partai pemerintah itu mengancam hukuman hingga 20 tahun penjara bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan yang disebut sebagai pembajakan, blokade, atau aksi ilegal internasional terhadap entitas komersial Venezuela. Aturan tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menyusun insentif dan perlindungan bagi perusahaan nasional maupun asing yang beroperasi di Venezuela. Rancangan undang-undang ini kini menunggu tanda tangan Presiden Nicolas Maduro. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dalam 4 bulan terakhir mengintensifkan sanksi dan aksi penegakan terhadap ekspor minyak Venezuela. Washington menyebut kapal-kapal tersebut sebagai bagian dari armada yang digunakan untuk menghindari sanksi. Amerika Serikat menegaskan bahwa penjualan minyak menjadi sumber utama pendanaan rezim Maduro. Sementara itu, Venezuela menuduh Amerika Serikat melakukan tindakan di luar hukum internasional dan melanggar kedaulatan negara.
Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, perwakilan Venezuela menyebut tindakan penyitaan kapal sebagai blokade militer tersamar yang bertujuan melumpuhkan ekonomi nasional. Sejumlah negara menyatakan kekhawatiran atas pelanggaran hukum maritim internasional, meski beberapa negara lain menyatakan dukungan terhadap langkah Amerika Serikat. Hingga kini ketegangan antara Washington dan Caracas terus meningkat tanpa tanda-tanda deeskalasi dalam waktu dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah regulasi baru. Kebijakan ini bertujuan memblokir akses perawatan penegasan gender bagi anak di bawah umur. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengetatan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap komunitas transgender. Usulan regulasi ini merupakan langkah paling signifikan dalam membatasi penggunaan puberty blocker, terapi hormon, dan tindakan bedah untuk anak transgender. Salah satu poin utama kebijakan adalah penghentian dana Medicaid dan Medicare bagi rumah sakit yang memberikan layanan tersebut. Pemerintah federal juga melarang penggunaan dana Medicaid untuk membiayai prosedur penegasan gender bagi anak. Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menyatakan prosedur tersebut bukan praktik medis, melainkan malpraktik yang menurutnya dapat merampas masa depan anak. Kebijakan ini bertentangan dengan rekomendasi organisasi medis utama di Amerika Serikat, yang sebelumnya mendukung perawatan penegasan gender sebagai bagian dari penanganan kesehatan anak transgender. Kelompok advokasi dan organisasi kesehatan mental menentang keras langkah pemerintah. Mereka menyatakan pembatasan akses perawatan dapat memperburuk resiko depresi dan bunuh diri pada remaja transgender. Organisasi nirlaba The Trevor Project menilai kebijakan ini mengancam keselamatan jiwa anak-anak transgender dan non-biner. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktor dan sutradara Palestina terkemuka Muhammad Bakri meninggal dunia di usia 72 tahun. Bakri dikenal luas sebagai sosok seniman sekaligus figur kontroversial yang menyuarakan identitas dan pengalaman Palestina melalui karya film dan teater. Kabar wafatnya Muhammad Bakri diumumkan oleh keluarganya pada Rabu waktu setempat. Media lokal menyebutkan Bakri meninggal dunia setelah mengalami masalah jantung dan paru-paru. Muhammad Bakri merupakan aktor dan sutradara Palestina yang lahir di Israel Utara dan memiliki kewarganegaraan Israel. Sepanjang karirnya, ia aktif berkarya dalam film dan juga teater, baik dalam bahasa Arab maupun Ibran. Nama Bakri paling dikenal lewat film dokumenter Jenin Jenin yang dirilis pada tahun 2003. Film ini mengangkat dampak operasi militer Israel di kota Jenin, tepi barat, dan juga menampilkan kesaksian serta penderitaan warga Palestina. Film tersebut kemudian dilarang di Israel dan memicu kontroversi panjang. Bakri menghadapi proses hukum selama hampir 2 dekade. Hingga pada tahun 2022, Mahkamah Agung Israel menguatkan larangan film tersebut, serta memerintahkan Bakri membayar ganti rugi atas tuduhan pencemaran nama baik. Selain menyutradarai, Bakri juga membintangi berbagai film Israel pada era 88-90-an dan pernah tampil di Teater Nasional Israel di Tel Aviv. Ia menempuh pendidikan di Universitas Tel Aviv. Salah satu karya panggung paling terkenal Bakri adalah pertunjukan tunggal berjudul The Face of Thebes yang juga menggambarkan pergulatan identitas seorang Palestina dengan kewarganegaraan Israel. Pada tahun 2025, Bakri juga terlibat dalam film All That's Left of You, sebuah drama keluarga Palestina yang menceritakan perjalanan lebih dari 76 tahun. Film tersebut masuk daftar pendek nominasi Oscar untuk film internasional terbaik. Keluarga dan kerabat menyebut Muhammad Bakri akan dikenang sebagai seniman yang teguh pada prinsipnya dan setia menyuarakan perjuangan rakyat Palestina melalui karya seni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.